saya gak akan pernah berhenti komen bahwa tadi Pak Artijo menarik bahwa kalau kita sering bersilaturahmi minimal ada 4, antara lain kita jadi optimistis. Kalau dari kacamata saya di kebudayaan, optimis itu kalau ada demo, ada perang, ada banjir, ada apa, bukan dikeluhkan ya, karena ya itu memang kehidupan gitu loh. Kalau Bapak nanya kenapa kok saya suka wayang, karena nggak ada satupun tokoh di wayang yang nggak belepotan dosa. Nggak ada, sebut Kresna, sebut Duryudana, sebut Bima, semua ada dosanya, tapi semua juga ada pahalanya. Nah itu yang terus dihilangkan, sehingga kalau sudah ada orang ada dosanya, terus kita jauhi. Saya kenapa tadi langsung nanya ketemu di lift loh ke Pak Dikawal, saya sering ke penjara nih, ngoin teman-teman yang di penjara. Itu loh, itu kan saya melihat ada yang hukumannya 7 tahun jadi 14 tahun. Kasasi jadi, makanya terkenal jangan kasasi, awas ada Pak Artijo, 2 kali lipat untuk koruptor. Nggak dikawal kemana-mana. Orang kayak gitu kan banyak, teman-teman saya gitu. Tapi teman saya, malah saya bilang, kalau ada, saya di Twitter saya anggotanya lumayan banyak, selalu pesan, jangan ngetawain siapapun yang sudah ditangkap KPK atau mahkamah ditetapkan jadi tersangka. Karena kita nggak tahu rahasia Tuhan. Siapa tahu justru dengan masuk penjara Tuhan sayang pada dia, supaya dia dipisahkan dari tiap hari harus terima tamu di penjara, supaya tiap hari bisa berdialog, langsung tahajud. Kita nggak tahu rahasia Tuhan. Bisa kalian cek di Twitter, setiap kali ada OTT, jangan menghujat koruptor yang sudah ketangkap, biarkan dia menjalani proses hukum. Dan itu intinya, untuk toleransinya. Saya selalu bilang dosa terbesar koruptor bagi saya bukan korupsinya uang negara. Dosa terbesar koruptor adalah membuat kita semua merasa suci. Semua pasti nggak korupsi deh di dunia ini. Cuman ada yang ngapes, ada yang enggak gitu loh. Mungkin itu aja gitu. Mulai dari waktu, waktu. Saya kira karyawan yang datang ke kantor cuma nyerahin badannya itu sudah korup. Harusnya kan dia nyerahin badannya, nyerahin waktunya, dan nyerahin pikirannya. Ada yang nyerahin badan dan waktu, tapi di kantor baca koran, apa lebih pikirannya nggak di situ, nggak di kantor hatinya. Itu bagi saya udah korupsi. Berapa juta orang yang nggak gitu. Tapi saya kesulitan Pak Artijo, mungkin nanti bisa diceritakan itu. Kesulitan meyakinkan follower saya bahwa ya koruptor tidak usah dikutuk, tapi di penjara saja dihukum. Mana bisa Mbak? Itu kan loh, di wayang bisa membunuh tidak dengan kebencian tetapi demi kebaikan bersama. Nanti mungkin bisa diceritakan dia tanda tangan hukuman itu apa yang terjadi di sini. Karena makanya di Jawa itu membunuh musuh tidak disebut membunuh musuh, tapi menyempurnakan. Arjuna ketika di titik terakhir berperang dengan namanya Adipati Karna, dia dinasihati oleh kakaknya namanya Kresna. Oke Arjuna, itu memang kakakmu, tapi dia ada di pihak musuh. Sekarang yang terjadi bukan adik kandung melawan kakak kandung, tapi panglima perang Pandawa melawan panglima perang Kurawa. Oke, daripada perang ini berlarut-larut, sempurnakan kakakmu karena raganya sudah menahan beban dunia, penderitaan dunia. Untuk memihak orang yang salah, dia sudah menderita, sempurnakan. Poin satu nanti ya, kenapa sekarang kalau menghukum pasti disebut membenci? Itu pertanyaan kita yang saya juga nanti. Padahal saya kalau sebagai hakim atau polisi, saya bisa menghukum kalian tidak demi kebencian, tapi karena keadilan harus ditegakkan. Gak bisa Mbak, bisa. Aku sering marah sama Guntur tidak dengan kebencian, supaya ada perbaikan di dia. Tanya berapa kali aku marah ke dia. Kadang-kadang AB-nya gak aku jawab, supaya dia belajar.
Saya sekarang ngisi acara di kampus dan bisa tanya berapa mahasiswa yang aku bentak, aku marahin. Tapi habis itu jadi teman, banyak yang saya anggap sebagai anak-anakku sendiri. Kenapa kok sekarang ada bahwa namanya kasih sayang itu membelai-belai, mencium? Sejak kapan? Kasih sayang itu luas, nempelan bisa kasih sayang. Loh, Dorna itu menyuruh, karena sayang sama Bima, dia menyuruh Bima mencebur laut selatan, dan di laut selatan dia ketemu Tuhan. Kasih sayang. Kalau sampai belajar Asmaul Husna, mana yang gak paradoks dalam Asmaul Husna? Mana yang gak paradoks tunjukkan? Al-Huda menunjukkan, tapi Al-Mudillu menyesatkan. Tapi semua di dalam rangka Rahman Rahim. Kalau kita percaya bahwa segala hal tidak ada Tuhan selain Tuhan, yang ada cuma Tuhan, yang tampak bukan Tuhan, ini Anda, ini Pak Artijo, Wali, hanya seolah-olah bukan Tuhan. Nah, kalau kita percaya bahwa yang ada cuma Tuhan, semua hal ini yang tampak bukan Tuhan, hanya seolah-olah bukan Tuhan, berarti oksigen itu juga Tuhan. Apapun yang kita ambil itu juga Tuhan. Sekarang saya ambil contoh oksigen satu aja. Oksigen juga paradoks. Dia itu menghirup, kita harus menghirup oksigen supaya hidup. Tapi jangan lupa, bersama kita menghirup oksigen, bersamaan itu proses kematian sedang berlangsung. Karena oksigen membuat sel kita tua dan mati. Kematian sesungguhnya tidak terjadi ketika kita ditahlilkan. Begitu Pak Artijo lahir di dunia, kematian sedang berlangsung. Kematian sedang berlangsung di saya sekarang ini. Maka kita harus menghargai teman-teman Hindu yang menyebutkan Trimurti. Sebenarnya Tuhannya bukan tiga, cuma satu, yang Widiwasa namanya. Makanya saya selalu bilang, di negara demokrasi cara menghargai akal sehat cuma satu. Begitu ada khotib atau penceramah sudah menjelek-jelekan agama lain, tinggalin. Oksigen itu sangat Trimurti. Dia sang Brahma menciptakan, dia Siwa merusak, dia sekaligus Wisnu pemelihara. Oksigen cuma salah satu contoh, semua nanti bisa. Dengan oksigen terciptalah kita, dengan oksigen Brahma, dengan oksigen terpelihara kita Wisnu, dengan oksigen kita mati Siwa.